Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah DSS kelas SBBD. Di sini kami akan membahas 3 aplikasi untuk meningkatkan transportasi dalam perusahaan. Nah, pertama saya akan membahas aplikasi berbasis metode SAW untuk memilih karyawan terbaik di perusahaan otomotif atau retail. Nah, metode Simple Adaptive Weighting atau SAW adalah salah satu teknik pengambilan keputusan yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan atau perankingan dalam berbagai bidang. SAW bekerja dengan cara memberikan bobot pada setiap kriteria yang relevan, lalu mengalihkan nilai alternatif dengan bobot tersebut. Setelah itu, hasil perkalian dari setiap kriteria dijumlahkan untuk masing-masing alternatif. Alternatif dengan jumlah terbesar dapat dipilih sebagai yang terbaik. Keunggulan utama dari SAW adalah kesederhanaannya. Prosesnya yang mudah dipahami dan diterapkan bahkan untuk masalah yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Di sini salah satu contoh aplikasi penerapan SAW yaitu pada bengkel Kinanta Auto Artwork. Studi ini diangkat dari jurnal yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan Karyawan Terbaik menggunakan metode Simple Adaptive Weight atau SAW karya Riki Hidayat, Opitasari, dan Abdul Mufti dari Universitas Indraprasta PGRI pada tahun 2024. Berikut adalah tampilan aplikasi yang berbasis SAW. Ini adalah tampilan dari data karyawan yang akan diolah untuk menentukan karyawan terbaik. Nah, dari bengkel Kinanta Autowork ini menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis SAW untuk menilai mekanik terbaik secara objektif. Kriteria yang digunakan antara lain produktivitas, kualitas kerja, kedisiplinan, inisiatif, dan kerjasama setiap mekaniknya. Setiap kriteria ini diberi bobot, lalu sistem menghitung skor akhir untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkan penghargaan atau promosi. Nah, cara kerja aplikasinya adalah pertama, bengkel menentukan kriteria penilaian seperti produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kriteria yang telah ditentukan perusahaan tadi. Kemudian, kriteria tersebut diberi bobot sesuai dengan prioritas perusahaan. Lalu, supervisor memberikan nilai terhadap setiap mekanik berdasarkan kriteria tersebut yang dimasukkan datanya dalam aplikasi SAW tersebut. Kemudian, sistem akan melakukan normalisasi, yaitu menyesuaikan semua nilai agar bisa dibandingkan secara adil. Setelah itu, nilai dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria dan dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir. Berikut adalah tampilan skor akhir dari penilaian pegawai di bengkel Ginanta Auto Artwork. Selanjutnya, untuk aplikasi berbasis logika fusi yang dapat membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mbak Tanaya. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk Fusi Logic procurement barang dan jasa. Di sini saya mempresentasikan aplikasi MATLAB. Di aplikasi MATLAB ini kita bisa menggunakan fitur yaitu Fusi Logic Designer yang mana bisa memudahkan kita untuk membuat Fusi Logicnya secara QI. Jadi tinggal setting value-nya dan tidak perlu manual lagi, jadi udah ada fitur GUI-nya. Kurang lebih seperti ini aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi MATLAB. Kemudian untuk membuat Fusi Logic Designer-nya kita bisa langsung masuk ke tab apps, lalu kita masuk ke
Fuji Logic di sana. Tinggal double klik aja. Nanti kalau udah seperti ini tampilannya, di sini saya udah bikin untuk Fuji Logicnya dengan variabel Fuji procurementnya, yaitu ada harga, kualitas, dan pengiriman. Di harga saya ada set tiga variabelnya, yaitu murah, sedang, dan mahal. Kemudian di kualitas saya juga bikin variabelnya buruk, sedang, dan bagus. Kemudian di pengiriman saya ada penilaian variabelnya, yaitu lambat, normal, dan cepat. Lalu di sini saya menggunakan Mamdani. Lalu di sini saya ada rulesnya, yaitu yang pertama ini ya untuk settingnya. Jika harga sama dengan murah dan kualitas bagus dan pengiriman cepat, skor yang saya dapat 1. Begitu pula dengan rule yang selanjutnya, seperti ini. Nah, kelebihan di aplikasi Fuji Logic ini, di MATLAB dengan fitur Fuji Logic Designer ini, kita bisa mengekspor file Fuji Logic-nya menjadi uh, file yang bisa di run di MATLAB. Jadi tinggal kita ekspor, lalu generate MATLAB script for a design. Otomatis nanti kita bisa run di di MATLAB-nya seperti itu. Ini misalkan saya run, seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah grafik penilaiannya dari 3 inputan tadi. Lalu di sini juga ada hasil dari rule-nya ya, kurang lebih seperti itu. Uh, saya saya Farhan, terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu aplikasi web profile company yang akan dijelaskan oleh Mas Riki. Oke, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Mas Farhan untuk mereview web profile Astra Honda Motor. Nah, sebelumnya saya sempat bekerja di PT Astra Honda Motor ini selama kurang lebih 3 tahun. Nah, sebenarnya siapa sih yang nggak tahu PT AHM ini? Ya, teman-teman tahu ya, salah satu produsen sepeda motor nomor 1 di Indonesia. Nah, PT AHM ini menghadirkan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan layanan yang terbaik. Sejak pertama kali hadir, PT HM ini selalu dicintai dan dipercaya sama masyarakat, khususnya untuk pencinta sepeda motor ya. PT HM ini selalu konsisten melakukan inovasi pada berbagai produk dan teknologinya, dan terus meningkatkan layanan di jaringan penjualan dan purna jual Honda, serta intens beraktivitas dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai platform dan juga sosial media. Nah, sejarah PT AHM ini, awalnya ini AHM ini punya nama PT Federal Motor yang didirikan pada 11 Juni 1971. Nah, pada awalnya PT Federal Motor ini cuman merakit motor, jadi mereka nggak bikin komponennya teman-teman. Sedangkan komponennya ini diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD, jadi tinggal dirakit aja. Lalu tipe motor yang pertama kali diproduksi adalah Honda S90Z yang punya mesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Nah, jumlahnya ini awalnya cuma 1.500 unit produksinya. Namun, karena permintaan pasar terus melonjak jadi 30.000 dan terus berkembang sampai saat ini. Pada tahun 1981, PT Federal Motor mencapai 1 juta produksi
sepeda motornya. Nah, karena seiring permintaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor ini mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan ini di Jakarta dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun 1996. Nah, status kepemilikannya ini, mereka itu merger 50% dari PT Astra International Tbk, nah 50%-nya lagi dengan Honda Motor Co. Ltd ini, Honda Motor Jepang ya teman-teman. Nah, saat ini AHM ini punya kapasitas produksi sekitar 5,8 juta unit per tahunnya. Di sini juga AHM punya beberapa shift ya, shift 1, shift 2, sampai shift 3. Dan juga AHM punya beberapa penghargaan ya. Selanjutnya, nah di sini ada visi misi AHM. AHM sendiri ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi AHM ini bukan cuma untuk jual sepeda motor aja di Indonesia, tapi pengen punya kontribusi positif buat masyarakat. Lalu misinya menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Nah, di sini juga AHM terus berinovasi ya teman-teman untuk selalu mengembangkan produk. Di sini juga ada tagline One Heart. Teman-teman udah gak asing ya dengan tagline One Heart ini. Nah, One Heart ini sendiri adalah mencerminkan hubungan yang mendalam antara pengendara dan sepeda motor. Jadi, sepeda motor ini bukan cuma alat transportasi, tapi juga sarana untuk mencapai mimpi dan juga merefleksikan gaya serta kepribadian dan karakter penggunanya dalam motor. Lalu di sini juga ada untuk teman-teman yang ingin berkarir di PT Astra Honda Motor ini bisa daftar langsung lewat web resmi AHM. Karena dulu juga saya ketika bekerja di AHM ini saya daftar lewat web resmi PT Astra Honda Motor. Sebagai dahulu itu warehouse operator. Di sini juga AHM punya CSR ya teman-teman. Jadi bukan hanya berbisnis di Indonesia, tapi ngasih kontribusi positif buat masyarakat di Indonesia. Misalkan kayak beasiswa dan pelatihan di sekolah-sekolah, lalu pengelolaan limbah yang gak mencemari lingkungan yang sesuai dengan aturan, dan juga kampanye safety riding ya teman-teman, karena AKM ini produsen sepeda motor yang harus mengkampanyekan safety riding, karena kadang-kadang AHM juga kasih pelatihan untuk masyarakat agar selalu taat berkendara saat di perjalanan. Oke, cukup sekian web profile company saya review. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya.